Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Musim baru Liga Top Eropa udah mulai lagi kan pekan kemarin. Udah pada happy dong pasti dong. Artinya kita udah mulai lagi ngebahas hasil-hasil pertandingan kemarin. Nah hari ini DPI Live bersama gue Nesa Novika, ada Pak CEO juga, ada Aldi Bawazir, ada Mas Sabto Haryo. Karena hari ini kita live, jadi silakan banget kalau kalian mau support kita. Karena Jebret Tim, support itu selain melalui lisan, tulisan, doa dalam hati. Kalau cewek itu butuh bukti real. Jadi kalian bisa banget support kita ya dengan cara scan barcode, langsung sawer atau juga bisa lihat pin chatnya di live komen. Langsung aja sawer, nanti kalau kalian ada komen-komen atau pertanyaan akan Nesa bacain. Nah tapi sebelum kita mulai, Nesa mau ngasih info dulu dari pemain timnas Indonesia nih yang akhirnya dipastikan bisa membela merah putih di putaran ketiga kualifikasi hajatan bola dunia bulan depan. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes ya. Setelah melalui proses yang cukup lama dan panjang, akhirnya kiper dengan tinggi 191 cm ini secara sah dan meyakinkan bisa jadi pilihan pelatih Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi bulan depan. Nah, ini juga artinya Hernando Ari mulai ada persaingan sehat buat mengawal lini belakang. Kalau menurut para pandit gimana nih? Kita akan tanya dulu ya Bang ya. Ke Mas Aryo dan juga Aldi. Gimana nih kalian melihat dia udah pakai merah putih? Gimana Di? Iya, kalau gue balik lagi ini adalah opsi, tambahan opsi bagi Sintayong untuk melakukan pemilihan bagi penjaga gawang. Langkahnya juga cukup panjang, pada akhirnya bisa menjadi pemain timnas Indonesia karena ada beberapa aturan yang tadinya mungkin menjadi pemberat, tapi ada juga aturan yang menjadi pemudah karena ada salah satu pasal di pasal nomor 9 RGAS atau Regulation of Governing Application Statuta yang mengatur statuta para pemain di under FIFA yang menyebutkan bahwa selama pemain itu belum main di level senior di umur under 21 itu bisa. Nah, karena dia waktu di kualifikasi U21 2019 dan U21 2021 itu dia bermain karena yang terakhir itu udah zaman Covid. Jadi digeser ke terakhir, itu yang menjadi dikasih semacam keringanan bahwa oke, lu emang belum umur 21 baru bermain di level turnamen resmi. Itu pun belum di level senior. Jadi ya alhamdulillah lah gitu bahwa akhirnya si STY punya tambahan opsi di penjaga gawang. Apakah ini menjadi tambahan kualitas? Balik lagi time will tell. Oke, Mas Aryo kalau ngelihat dia udah berseragam merah putih sekarang gimana Mas? Udah cocok Mas setelah perjalanan panjangnya? Iya akhirnya tadi udah Aldi jabarin, emang ada kesulitan di awal, tapi yang penting akhirnya jadi kan, kejadian. Nah yang penting apa nih buat timnas kita kan, kalau kita lihat dari sisi postur, ya jelas dia kiper tertinggi yang kita punya. Sebelumnya Nadeo 189 gitu. Ini 191. 191. Kalau ganti lampu 191, 192 ya. Antara 191, 192. Lalu si Hernando sendiri yang paling sering menjadi starter di timnas kita itu 180 tingginya. Bukan Hernando jelek, saya nggak pernah bilang, saya bahkan bilang Hernando salah satu kiper terbaik yang kita punya. Karena gue suka banget dari cara dia bermain adalah gimana dia bisa nangkap bola-bola crossing. Itu kan selalu menjadi defisit kiper-kiper kita gitu kan. Shot stoppernya oke gitu dalam one on one, penaltinya bagus, tapi by the time dia harus ngambil bola crossing itu sering keliru. Nah Hernando tuh salah satu yang terbaik yang kita punya dalam urusan itu. Cuman kan butuh kompetisi untuk satu posisi, dan kenapa timnas kita bisa bagus sekarang ya karena ada kompetisi yang sehat di antara pemain-pemain. Ada banyak pilihan pemain yang ditawarkan untuk dipilih oleh Sintayong gitu. Gimana Pratama Arhan jadi bagus lagi ya karena memang dia posisinya mulai terancam kan di posisi bek kiri. Lalu Asnawi juga di kanan mulai terancam juga, akhirnya dia perlahan-lahan mulai bagus. Rizky Ridho mainnya kayak gitu ya karena kualitas di back tengah kan luar biasa. Ada Itses, Nathan bisa main di situ, ada Hubner bisa main di situ juga, Jordi Amat, tadinya ada Elkan Bagot gitu. Jadi dia akan semakin bagus ketika kompetisinya bagus. Nah, di posisi kiper kan kita juga butuh itu gitu kan. Di antara Hernando, Nadeo, Adi Satrio mungkin ada di situ kiper-kiper yang secara kualitas mungkin di atas kertas masih di bawah si Martin Paes. Jadi mereka bisa punya pemain yang jadi look up ke atas gitu kan. Wah, kita punya barometer yang lebih tinggi nih untuk bisa menembus timnas. Jadi persaingannya makin oke ketika Martin Paes datang. Oke, kalau Abang lihatnya gimana Bang? Emang berarti harus ada kompetisi yang ketat dong Bang? Persaingan supaya emang kualitasnya naik gitu Bang? Gua ditembak. Kan pertama ya. Oh iya. Gimana Kayak kalau persaingan di ini, Kalau gua sih- Sportcaster kan
Kalau menurut gua nggak ada persaingan. Enggak ada persaingan. Menurut gua Martin Paes pasti jadi pilihan utama. Kalau emang dia mesti harus beradu mekanik sama yang lain sih nggak akan sengotot itulah ngedapetin pemain yang satu ini. Jadi paling nggak menurut gua kalau dia bisa tampil seperti yang ditampilkan di Amerika sekarang, ya itulah yang akan menjadi kiper utama kita gitu. Tapi apakah nanti kemudian yang lain bisa ngejar kemampuan persaingannya dia? buat yang di bawah dia. Disitulah baru akan terjadi yang namanya siapa nih akan menjadi kiper utama gitu. Tapi selama menurut gua sampai segitunya kita pengen Martin Paes, bagi gua karena kita butuh ini orang gitu. Dan menurut gue ini sih emang lobby ketum lah. Ya kan? Dengan kemampuan dia bernegosiasi di dunia olahraga dan kemudian juga kedekatan dia dengan presiden FIFA. Walaupun waktu gue diwawancara sama Bang Arya Sinulinga kan katanya itu semua berdasarkan tahapan-tahapan lah. Tapi menurut gua itu pasti ada bagaimana kita bisa di dunia internasional sekarang dengan Pak Erick Thohir melakukan langkah-langkah yang bisa membuat hal-hal seperti ini bisa terjadi kalau menurut gua gitu. Karena gua mau bertanya juga sama Aldi sama Mas Aryo itu, ini kan ramai sekali sebenarnya. Tapi kemudian pengumumannya kan senyap ya. Sekedar untuk satu kali posting dengan semua statement gitu. Nah, kalau lo melihat dari gaya caption yang dilakukan oleh Pak Ketum gitu loh. Kenapa sesimpel itu di tengah ini tuh udah rame banget dibicarakan. Jadi nggak ada yang bilang kas, ada yang bilang masih dalam FIFA. teritori FIFA. Harpa sempat bikin rame harga kas sekian. Sempat bikin deg-degan ini bisa rame apa bisa terjadi apa enggak gitu. Menurut kalian berdua kok nggak ada preskon sih gitu, kok nggak ada sih kayak satu momentum yang dibuat khusus bahwa akhirnya kita bisa dapetin Martin Paes gitu. Tapi sekedar satu kali posting, sekedar satu kali caption. Apakah karena lagi ada acara juga di tempat lain atau apa? Kalau menurut kalian berdua gimana? Postingan tapi begitu besar maknanya kan. Postingan itu lalu ada Martin Paes nyium bendera. Itu kan besar banget artinya gitu kan. Maksudnya oh bener nih udah kejadian. Boleh ini pemain oleh FIFA. Emang kan sebetulnya ini kan belum kecas karena kan FIFA belum menentukan kan, belum memutuskan ini pemain nggak boleh gitu. Sementara ada peraturan terakhir di mana kalau pemain tidak dipanggil dalam rentang 3 tahun itu dia boleh sebetulnya untuk pindah ke warganegaraan. Artinya kan secara logika dia sudah tidak dipakai oleh timnasnya gitu. Dia belum pernah dipanggil dan tidak dipanggil lagi di level seniornya selama 3 tahun dan ternyata masuk kategori itu. Itu yang terjadi pada pemain Albania kalau nggak salah ya. Nggak, tapi maksud gue kok nggak ada keputusan resmi gitu yang memang di press release diberikan gitu loh bahwa misalnya FIFA memutuskan atau apa kan kita nggak tahu nih sebenarnya akhirnya keputusannya itu seperti apa kan? Iya kan kalau yang tadi aturannya kan memang kayak gitu. Kalau FIFA udah memutuskan baru kita kecas untuk banding kan. Itu kan arbitrase untuk banding. Keputusannya udah dilakukan, tapi ini kan dari FIFA-nya kan sebetulnya belum ada keputusan dia tuh boleh apa enggak. Cuman yang sempat menjadi permasalahan kan karena tadi Aldi bilang usianya sudah lewat 22 tahun. Tapi itu kan karena Covid. Jadi dia mundur usianya maju jadi 22 tahun. Tapi kan dia sebetulnya bermainnya ketika masuk kompetisi masih U21 gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dan FIFA berhak memutuskan itu. Nah, ketika gue rasa memang ada lobby-lobby dari Pak Erick Thohir yang akhirnya FIFA memuluskan ini untuk ternyata dengan peraturan. Karena maksud gua kan biasanya kan kalau ini memang sudah masuk dalam tahapan formal, baik itu di FIFA maupun di CAS, kan ada memang dasar pertimbangannya apa. Menimbang memutuskannya itu kan ada gitu loh. Nah, ini kan memang akhirnya lebih informal kalau menurut gua keputusannya walaupun itu valid gitu. Nah, kalau lu gimana? Sebenarnya dasar pengambilan keputusannya tadi ada Bang di RGAS atau yang tadi gue bilang bahwa Regulation Governing Application Statuta. Jadi pengaturan di FIFA kan? Di FIFA under FIFA. Jadi orang bilang ini langsung kecas. Kalau kecas itu tadi sebenarnya Mas Aldi bilang kalau di cancel ditolak baru Indonesia mau banding baru kecas. Tapi kan ini kan di approve. Dasarnya apa? Pasal 9 di RGAS. Sebenarnya itu udah menjadi dasar bahwa pengambilan keputusan FIFA bahwa oke, lu boleh membela timnas Indonesia gitu. Dan mungkin gaya komunikasi ya Pak Erick Thohir ya, maksudnya ini rame banget nih kemarin nih, gue kasih nih tapi gue dengan gaya gue. Soalnya gue dulu di FIFPro, kalau kita mengajukan apapun kepada FIFA, ada balasannya berupa keputusan FIFA gitu loh, yang bisa berupa internal memang gitu loh, bahwa berdasarkan surat lu nomor sekian tentang ini, kami memutuskan bahwa setelah kita mempertimbangkan lu begini gitu. Nah, yang itunya kan memang kita nggak ada kan. Internal memo.
nggak ada kan memo seperti itu, nggak ada kan. Ini memang benar-benar langsung dibuat dalam Ya, bentuk kayak kemarin mungkin yang kayak kemarin, pembatalan kita yang U20 kan ditunjukin kan surat dari FIFA-nya concerning latest kejadian di Indonesia, akhirnya kita membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Surat itu kan terpampang jelas. Ya mungkin, ya gue nggak tahu ya, mungkin nggak ya Pak Erik pengen seperti itu. Yang penting udah jelas ini pemain sudah punya kita. Kemarin sudah rame, gue buktiin dateng kok ini pemain gitu loh. Ya artinya makanya at the end sih gue juga sama kayak lo happy bahwa ini akhirnya bisa terjadi gitu. Cuman karena gue sebagai orang hukum, gue menunggu gitu loh. Mana sih Apa nih? internal memonya atau surat keputusannya mana sih gitu loh. Tapi ya udah, makanya kan gue bilang ini pasti ada peran juga dari dunia internasional, kehandalan dari lobby-lobbynya Pak Erik, which is bagus buat kita gitu loh. Jadi case close. Martin Paes tinggal ditunggu seperti bagaimana mimpinya Mbappe mau main di Madrid, ditunggu performanya kan. Sekarang juga bagaimana mimpinya Indonesia punya Martin Paes. Martin Paes juga posting dia udah nggak sabar bertemu dengan teman-temannya membuat sejarah bersama. Kita tunggu dan kita akan support tentunya ya. Karena nanti dia akan tampil di September. Akan tampil langsung di September. Lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Away dulu ke Arab Saudi, home-nya di sini. Itu dia. Tapi Nes, dia tetap nggak akan pakai baju merah putih. Oh gitu. Karena baju kiper kita Kalau nggak Oh kuning, iya, iya. biru dongker bisa aja. itu tadi ya, kita sepintas ngomongin Martin Paes. Makasih semua Jebret Tim yang sudah bergabung bersama dengan kita. 3.500 penonton saat ini. Kalau ada yang nanya Koci tadi ada meeting dadakan ya, ada meeting dadakan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi titip salam buat kalian semua. Enggak, dia nggak titip salam. Tapi kita bahas tentu saja siapapun yang ada di kursi ini semuanya qualified, semuanya tentunya punya analisa-analisa yang bisa untuk dipertanggungjawabkan, termasuk diperdebatkan dengan kalian semua. Nah, sebelum pertanyaan pertama gua kepada mereka tentang hasil-hasil liga-liga di Eropa, kalau kalian juga merasa bahwa kalian punya kemampuan untuk menganalisa sepak bola, kalau kalian merasa juga ada yang pengen kalian perdebatkan dari yang disampaikan oleh para pandit, kita akan kasih kesempatan kepada kalian. Karena besok jam 7.30 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran, di lantai satunya studio Jebret Media ini, akan kita launching yang namanya Komunitas Pandit Indonesia. Jadi ini kurang lebih seperti open mic-nya stand up comedy, di mana nanti teman-teman akan dapat kesempatan untuk melakukan analisa, hipotesa, pendapat secara monolog di hadapan semua yang hadir. Dan juga nanti kalian bisa diskusi, bisa tanya-tanya sama kalau ada pandit-pandit yang juga hadir, termasuk juga misalnya nanti staff sus yang ada. Kalian juga bisa untuk mulai belajar jadi konten kreator di bidang olahraga, kemudian juga bisa networking. Kita akan mulai besok. Jadi kalian semua yang ada waktu atau kalian semua yang tahu temennya atau saudaranya senang banget nganalisa bola di warung kopi, nganalisa bola di tempat tongkrongan, lagi ngapain tiba-tiba ngomongin bola, kasih tahu mereka besok ada acaranya di hari Selasa jam 7.30 malam free. Jadi kalian bisa datang dan kalian bisa untuk bergabung di Komunitas Pandit Indonesia. Komentator boleh, analis boleh, kalian juga play by play, komentator bisa, jadi presenter. Pokoknya berhubungan olahraga, nggak cuma bola. Kalian pokoknya datang besok, kita akan kenalan bareng-bareng dan kita akan kasih kesempatan panggungnya untuk kalian semua.